banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Sejauh ini, kebenaran nasab Nabi Muhammad telah terbukti melalui sejarah dan penelitian genealogi yang cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nabi Muhammad adalah keturunan dari suku Quraisy, suku yang menjadi penghuni Mekah pada saat itu. Menurut sejarah, nasab Nabi Muhammad dapat dilacak hingga ke Ibrahim dan Ismail, nenek moyangnya yang merupakan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beberapa tahun belakangan ini, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, muncul sebuah fenomena yang dinilai beberapa kalangan masyarakat cukup meresahkan, yaitu munculnya oknum-oknum turunan urban Yaman yang mengaku sebagai turunan Rasulullah. Dengan penuh congkak dan menjijikan, para oknum itu berani menempatkan diri mereka pada posisi kasta tertinggi dalam kehidupan sosial, layaknya seorang raja yang harus dijunjung untuk dihormati atas nama kesucian sebagai keturunan Nabi. Tidak kalah hebatnya dengan oknum-oknum di atas, salah satu warga turunan Yaman pun saat ini mulai berani mendaftarkan dirinya menjadi calon presiden dengan memanfaatkan sistem demokrasi bangsa yang tentu saja memberikan kesempatan bagi siapapun warga negara, walau status mereka kaum urban. Harus kita pahami, fenomena ini terjadi di tengah komunitas warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, umat Islam Indonesia tak sebodoh itu untuk mengikuti perilaku para oknum turunan kaum urban Yaman dan mendengar ajakan mereka yang menyesatkan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang dikenal sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Rasulullah memang mengimbau agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Hal ini karena Ahlul Bait memang memiliki kemuliaan tersendiri sebagai kerabat Rasulullah. Namun apabila di antara mereka ada yang menyimpang dari jalan leluhurnya, hendaklah ada yang menasihatinya. Tidak heran bila kehadiran seorang yang dianggap sebagai keturunan Nabi, umat Muslim Indonesia akan menganggap turunan Nabi sebagai nilai spiritual yang tinggi sesuai yang diajarkan Rasulullah di atas. Dalam kehidupan masyarakat Islam, keturunan Nabi akan sangat dihormati. Umat Islam percaya keturunan Nabi adalah sosok yang memiliki ikatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keistimewaan dalam menjalankan tugas-tugas agama. Seseorang yang mengaku keturunan Nabi akan dihormati dan dianggap memiliki otoritas dalam hal agama. Inilah kondisi masyarakat Muslim Indonesia dengan segala keterbatasan pengetahuan mereka tentang kebenaran nasab keturunan Rasulullah. Para oknum urban Yaman ini memanfaatkan sedemikian rupa keimanan umat Islam terhadap apa yang telah diajarkan Rasulullah. Beberapa tahun belakangan ini, umat Islam Indonesia banyak dikejutkan beberapa rentetan peristiwa perilaku yang tidak terpuji oleh oknum-oknum yang mengklaim dirinya Habib, dalam hal ini anak cucu Rasulullah, yang menuai banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengklaim para cucu Rasulullah ini berasal dari Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kiai Haji Imamuddin Utsman, seorang ulama Banten, dalam sebuah jurnal ilmiah, beliau membahas sebuah kajian khusus tentang nasab Habib Ba'alawi turunan Yaman yang tersambung dengan Rasulullah. Menurut beliau, sejak abad ke-5 sampai 9, ada beberapa catatan sejarah tentang terputusnya keturunan Rasulullah yang hanya sampai pada Ahmad bin Isa. Beliau beralasan, Ubaidillah yang mereka sebut sebagai anak Ahmad bin Isa tidak dapat terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer abad ke-5 sampai 8 yang mutasil tersambung sezaman dengan mereka.
Kesimpulan itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah, kitab-kitab nasab itu tidak mencatat namanya. Tidak tanggung-tanggung, referensi Kiai Imamuddin Utsman dalam menyimpulkan terputusnya nasab para Habib Ba'alawi tidak hanya berdasar satu kitab saja, melainkan 9 kitab nasab yang beliau uraikan secara rinci. Pertama, Kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alkab yang dikarang Al-Ubaidili, hidup satu masa dengan Alawi dan satu masa pula dengan ayahnya yaitu Ubaidillah, wafat 437 pada abad 5. Ketika menjelaskan tentang keturunan yang dimaksud, Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa yaitu Muhammad. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabi Tholibin, karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490, dalam penjelasannya tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kedua kitab abad 5 ini sepakat tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dan Alawi sebagai cucu Ahmad. Ketiga, Kitab Muntakilatut Tholibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, wafat tahun 400, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafar. Abad kelima, konsisten berdasarkan 3 kitab di atas, bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucu Ahmad bin Isa bernama Alawi, padahal penulisnya semasa dengan Ubaidillah dan Alawi. Keempat, Kitab Asyajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604, menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Ab bin Isa hanya mempunyai anak 3 yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Kelima, Al-Fahri fi Ansabi Talibin, karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614, kitab nasab abad ke-7 Hijriah, juga menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucunya yang bernama Alawi. Keenam, Kitab Al-Ashili fi Ansabi Tholibin, karya Syofiuddin Muhammad Ibnu Ethoktoki Al-Hasani, wafat 709, sama seperti kitab sebelumnya, tidak sama sekali menyebut ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak pula ada nama Alawi sebagai cucu Ahmad. Ketujuh, Kitab Al-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk karya Al-Qodli Abu Abdillah Bahaudin Muhammad bin Yusuf bin Yakub, wafat 737-731-732. Setelah 385 tahun berlalu, ada nama baru muncul. Ia adalah Abdullah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Tapi bukan Ubaidillah, ia disebut bukan dalam kitab nasab, tapi dalam sebuah kitab yang berbicara tentang sejarah para ulama dan para raja di Yaman. Kedelapan, dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Anbah, wafat 828, juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan punya cucu yang bernama Alawi. 9. Kitab An-Nafhah Al-Anbariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880. Nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-9, dinisbahkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 535 tahun, dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa, lalu muncul di kitab nasab setelah 535 tahun tersebut. Mengenai gelar Al-Muhajir,
dalam kitab-kitab nasab primer yang ditulis pada abad ke-5-6, beliau tidak pernah mendapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa Said Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Maka disebutkan bahwa pemukiman besar zaman kuno di pegunungan utara Yaman sudah ada sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Daniel McLaughlin dalam buku Yemen The Bread Travel Guide. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Yaman sudah lama menjadi perlintasan budaya di semenanjung Arabia. Lokasinya yang strategis membuat negara itu dikenal sebagai jalur perdagangan penting di kawasan Teluk. 10 Hijriah berbarengan dengan munculnya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa setelah 650 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Inilah kitab pertama yang menyebut nama-nama yang lazim di keluarga Alawi, seperti Alawi, Sohib Mirbat, dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Lalu siapakah Ubaidillah dan Alawi yang kemudian diberitakan dalam kitab-kitab nasab pada ke-10 sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah 651 tahun dari wafatnya Ahmad bin Isa, nama Alawi baru muncul kembali dalam kitab nasab. Dari sini pula kita bisa melihat di generasi mana mulai ada penisbatan keturunan Alawi sebagai zuriat Nabi, yaitu di masa akhir abad 10 Hijriah, yaitu ketika keluarga Alawi Bani Alawi mencantolkan diri kepada Abdullah bin Ahmad, di mana telah disebutkan sebelumnya nasab Abdullah ini hasil pencantolan atau pencangkokan pula dari nasab Ahmad bin Isa. Ini adalah pencangkokan dari pencangkokan. Di masa Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat tahun 653 Hijriah, belum ada pengakuan keluarga Alawi sebagai zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konstruksi tentang Habib sebagai keturunan Rasulullah yang sudah berabad-abad terbangun di Indonesia oleh Kiai Imad berusaha untuk dipatahkan. Sudah barang tentu akan banyak Habib yang merasa bahwa penelitian KH Imaduddin Utsman ini mengada-ada dan ditujukan secara tendensius untuk menyerang pada habaib melalui penelusuran sejarah. Dan jika itu terjadi, maka bantahan pada Kiai Haji Imaduddin Utsman harus pula dituangkan dalam bentuk penelitian sejarah keturunan Rasulullah di Nusantara ini. Meyakini sesuatu yang tidak jelas atau tidak berdasar pada bukti yang cukup dapat berdampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa dan mengevaluasi informasi sebelum memutuskan untuk meyakininya dan mengambil tindakan.